Ini adalah Honda HR-V, SUV atau crossover compactnya Honda. Nah, si HR-V ini emang bukan jadi crossover pertama di Indonesia, tapi dia jelas jadi crossover yang paling terkenal di sini. Soalnya, kalian lagi ngomongin SUV atau crossover apapun, pasti dibandingin sama si HR-V ini. Kalian misalnya lagi ngomongin Suzuki S-Cross, pasti orang bandingin, kalau dibanding HR-V gini gitu. Kalian lagi ngomongin Chevrolet Trax atau Kia Seltos, pasti dibandingin sama si HR-V ini. Atau bahkan kalian lagi ngomongin SUV yang lebih besar aja kayak Wuling Almas, karena harganya mirip ini, pasti dibandingin sama ini juga. Tapi sekarang udah banyak banget saingan barunya. Kenapa sih kalian harus tetap mempertimbangkan si HR-V ini? Nah, sebelum mulai reviewnya, simak dulu sponsor dari video kita kali ini, NGK. Ini adalah NGK Iridium EX, busi dengan elektroda iridium yang bisa jadi salah satu cara mudah buat meningkatkan performa kendaraan, bikin tambah irit, dan menurunkan emisi gas buang karena pembakaran yang lebih optimal berkat elektroda ujung tip businya yang menggunakan iridium berdiameter 0,6 mm. Jadi percikan listriknya lebih stabil dan konsisten. Nah, elektroda ground busi NGK Iridium EX ini juga dibuat berbentuk taper cut, jadi apinya lebih cepat dan lebih besar juga. Dan overall konstruksi iridium ini yang membuat titik leburnya luar biasa tinggi juga membuat busi NGK Iridium EX ini jauh lebih tahan lama dibanding busi standar nih. Plus karena ada anti carbon fouling, jadi busi ini memiliki kemampuan buat membersihkan karbonnya sendiri di RPM tertentu supaya terhindar dari misfire. Nah, buat HRV kalian yang udah waktunya ganti busi, bisa nih pakai NGK Iridium EX. Atau buat mobil apapun juga bisa kok. Tinggal disesuaikan aja tipenya dan gak perlu ubah komponen listrik apapun di mobil. Detail produknya langsung cek di deskripsi. Dan buat lengkapnya dari HR-V varian yang paling laku ini, simak di review lengkap Honda HR-V. 1. Potongan PPNBM. HR-V 1500cc ini jadi mobil termahal yang dapat potongan PPNBM. Jadi dari Maret sampai akhir Mei ini harganya berkurang cukup drastis. Yang varian A Special Edition ini aja dari tadinya hampir 360 juta, sekarang jadi di bawah 340 juta. Tetap mahal sih sebenarnya buat ukuran sekelas ini, tapi lumayan banget kan, mengingat Honda cukup jarang tuh ngasih diskon yang gede juga. Nah, menurut kita sekarang bener-bener jadi waktu yang paling tepat kalau kalian masih pengen ambil HR-V 1500cc ini. Selain karena potongan PPNBM tadi, tapi juga karena generasi selanjutnya baru aja diperkenalkan di luar negeri. Dan pastinya tinggal menunggu sekitar setahun sampai 2 tahun buat masuk sini. Dan kayak setiap mobil full generasi baru, jelas nanti bakal ada kenaikan harga yang cukup drastis kan. Jadi, kalau emang kalian dari dulu mau ambil HR-V yang ini dan buat suatu alasan masih nunggu-nunggu, sekarang kelihatannya jadi waktu yang paling pas buat ngambil. 2. Pilihan warna. Kalau dulu pas pertama kali facelift masih ada yang ingat HR-V pernah bawa warna agak kehijauan buat yang varian 15E? Well, per Maret akhir ini warna itu udah nggak ada lagi. Termasuk juga warna ungu yang varian 1800cc yang baru aja kita review kemarin, jadi udah nggak ada juga. Jadi buat setiap varian 1500cc mau yang SE atau A Special Edition, pilihan warnanya tinggal 5: putih, silver, abu-abu, hitam, dan merah. 3. Eksterior mirip Prestige. Khusus yang varian 15E Special Edition ini, salah satu yang dibanggain sama Honda adalah tampilan luarnya yang mirip banget sama varian paling atas 18 Prestige. Maksudnya, jelas biar nggak kayak yang sebelum facelift dulu. Kalau orang mau dilihat punya HR-V yang dengan tampilan maksimal kan harus beli yang 1800cc dulu ya. Nah, yang setelah facelift ini, punya yang 1500cc juga tetap bisa dilihat bagus dari luar kalau ambil yang Special Edition ini. Pertanyaannya, karena di pasar global, HR-V versi full baru udah diperkenalkan yang tampangnya jadi kayak gini nih, kalian lebih suka yang mana? Yang sekarang atau yang nanti yang baru? Detailnya, grillnya yang berupa panel panjang chrome gelap yang langsung nyambung sama lampunya. Bahasa solid wing face-nya Honda kelihatan banget lah dari depan sini. Housing fog lamp-nya yang varian SE memanjang gini. Kalau yang di E biasa dan S karena fog lamp-nya bulat jadi kayak gini modelnya. Dan tampang keseluruhannya kayak gini nih. Detail lampu depan varian Special Edition full LED ya. Di arealnya LED, lampu besarnya dan lampu jauhnya LED, lampu seinnya LED yang gantiin di arealnya, dan fog lamp-nya LED yang memanjang itu. Sampingnya
Mirip banget bahasa HR-V yang pasti udah familiar banget dari tahun 2014 dulu. SUV kekupe-kupean dengan atap bagian belakang yang menukik dengan handle pintu belakang yang diumpetin di atas, biar seakan mobilnya cuma kayak ada 2 pintu gitu. Velgnya, kalau kalian ingat, ini velg dari HR-V 18 yang zaman dulu. 17 inci dual tone 5 spokes dengan ban 21555 R17. Jadi, selain sunroofnya, buat bedain sama varian Prestige ya dari velgnya sini. Yang Prestige sekarang kan kayak gini nih velgnya. Sisanya sama kok, handle pintu depan chrome, pilar B hitam doff, dan ada LED di spionnya. Belakangnya, khas HR-V facelift adalah sekarang ada list chrome gelap yang menyambungkan kedua lampunya itu, yang otomatis ngebuat emblem Honda di atasnya juga jadi lebih kecil. Sisanya persis kayak di sebelah kiri ada emblem Honda lagi, di antenanya pakai model sirip hiu, dan lampunya sayangnya masih pakai model yang sama ini kayak yang dulu, LED dengan titik-titik, nggak dapat LED yang baru. Selain lampu malam dan lampu rem yang LED, lampu mundur, lampu sein, dan lampu nomor platnya masih halogen ya. Gimana? Udah 6 tahun lebih, tapi bentuknya masih lumayan atraktif lah ya. 4. Interior lega. Oke, ini nih yang paling asik dari HR-V, interiornya. Karena meskipun panjangnya HR-V ini nggak nyampe 4,3 meter, tapi kabinnya termasuk sangat lega dan pinter. Pertama, bisa dibikin jadi mode super relax dengan majuin jok paling depan, lepas headrest jok depannya, dan dibuat recline kayak gini jok belakangnya. Tada, mobilnya bisa jadi tempat duduk semi tiduran yang selonjoran kayak gini. Emang sih nggak seasik di varian 18 yang bisa sambil lihat langit karena ada panoramic sunroofnya. Tapi ini aja udah enak banget lah buat istirahat santai di mobil. Asal jangan jadi mobil goyang aja, ya nggak? Bagian bawah jok belakangnya juga bisa diangkat kayak gini. Jadi kita bisa masukin barang yang super tinggi. Oke lah ya. Nah, bentuk interior HR-V juga sebenarnya masih kelihatan cukup up to date meskipun umur asli mobilnya udah lebih dari 5 tahun. Dari dashboardnya yang dilapisin bahan kulit di bagian depannya yang cukup simple, tapi feel mewahnya dapet. Dan ventilasi AC depan yang ada 3 yang unik banget. Dan konsol tengahnya pun cukup kekinian karena pakai model yang tinggi gini dengan tombol yang cukup rapi dan simpel di atasnya, yang pinggirnya dilapis kulit biar empuk di kaki kita. Plus di bawahnya bisa dijadiin tempat penyimpanan. Dan pintunya dan dari bagian atas sampai sandaran tangannya udah dilapis bahan kulit. Pintu belakangnya juga nih, jadi nggak terkesan kosong gitu. Nah, kalau dibanding sama varian 18 yang pernah kita review sebelumnya, yang bahan kulitnya banyak warna terangnya gitu, varian 15 ini warna interiornya hitam semua, kecuali pilar dan plafonnya ya jelas. Jadi buat beberapa mungkin kelihatan lebih sporty, atau minimal lebih nggak gampang kotor lah dibanding yang 18. Joknya juga yang khusus special edition udah dilapis kulit warna hitam gini, yang di E biasa masih kain. Dan lingkar setirnya yang special edition juga udah dilapis kulit. Begitu juga kayak yang 18, pedal gas dan pedal rem yang special edition udah dilapis metal-metalan kayak gini. Nah, di yang 15 sini emang nggak ada titik biru kecil yang jadi semi-semi ambient light kayak di varian 18. Dan kalau dilihat, pemakaian bahan di sun visornya juga sedikit beda. Tapi ini bedanya sangat-sangat minor sih, susah banget buat dilihat orang. Sedangkan sayangnya, tombol-tombol di pintu yang ada backlightnya hanya tombol jendela sisi driver aja. Sisanya gelap kalau malam tombol-tombolnya. Tapi gimana rasa duduknya? Pintu depannya termasuk cukup berat, jadi ngasih kesan yang cukup premium pas dibuka tutup. Nah, bukan pintunya termasuk lebar dan buat napak ke dalamnya juga lebih tinggi dibanding napak ke hatchback kayak City hatchback itu, tapi lebih rendah dibanding napak ke SUV kayak CR-V. Posisi duduk kalau joknya dibuat paling rendah masih termasuk cukup tinggi, dan kayak di Jazz juga visibilitas ngelihat keluar termasuk sangat bagus karena jarak ke depan dashboard yang jauh dan kaca depan yang besar. Pengaturan joknya jelas full manual ya. Yang driver selain bisa slide dan recline, bisa dinaik turunin juga ketinggiannya. Sedangkan yang penumpang depan hanya bisa slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun aja, nggak bisa maju mundur. Tapi posisi kepalanya udah cukup maju buat nyetir sambil sandaran. Jadi kepala kita nggak ngedanga. Nah, ruang kepalanya berasa lega banget nih. Beda sama di varian 18 yang kepotong sama sunroofnya. Buat sandaran tangan di tengah udah termasuk tinggi dan udah dilapis kulit jadi empuk. Nah, yang unik, ini bisa kita geser maju ke depan supaya bisa dipakai buat sandarin tangan sambil pegang setir. Nice! Sandaran tangan di pintu juga udah dilapis kulit jadi empuk. Seat beltnya bisa diatur naik turun. Pengaturan setirnya selain tilt tentunya dia bisa teleskopik juga alias maju mundur. Buat sandaran kaki kiri driver udah dikasih gundukan dan pad plastiknya gini. Detail yang di depan, spion tengahnya masih pakai model day and night manual nih. Jadi kalau silau kita cetekin kayak gini. Pegangan tangan plafonnya selain ada di sisi penumpang depan, ada juga di sisi driver kayak gini. Nice! Dan sun visornya yang sebelah kanan ada card holder di luarnya, sedangkan dua-duanya sama-sama ada kaca yang bisa ditutup buka dan ada lampu halogennya juga.
lampu kabinnya di depan ada 2 ya, halogen gini. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya bukanya di atas sini ya, bukan di bawah kayak biasa. Sudut bukaannya sayangnya nggak terlalu lebar, dan karena lekukan pintunya yang menukik, jadi kita masuk ke dalam kepalanya juga harus agak nunduk dulu. Posisi duduk di belakang sini tentunya lebih tinggi dibanding di depan, dan yang enak, dudukan jok bawahnya ini juga supportnya termasuk pas buat orang dewasa. Jadi sudut paha kita sama sekali nggak naik dan bakal nyaman buat duduk lama juga. Dan salah satu yang bikin rasa duduk di belakang sini adalah feel-nya yang lega ini. Oke lah, ruang kakinya masih termasuk sangat lega, mantap. Tapi ini joknya fix ya, nggak bisa kita geser maju mundur. Ruang kepalanya nggak terlalu banyak sisanya, tapi masih termasuk lega juga kok. Headrestnya di ketiga sisi udah adjustable, nggak kayak HRV yang pertama kali. Nice. Dan salah satu yang asik di sini, sudut rebahan joknya bisa diatur. Cukup langka juga di kelasnya, yang mayoritas kompetitornya fix gitu. Ada 2 posisi, satu yang cukup tegak ini dan satu lagi yang lumayan rebah. Nggak sampai tiduran sih, tapi minimal relax saat duduk kayak gini buat jalan jauh. Sandaran tangan pintu belakang juga udah dilapis kulit jadi empuk juga. Dan di tengah sini udah dikasih armrest lipat ya, yang empuk juga. Jadi enak buat posisi duduk nyantai gini. Nah, kalau mau duduk bertiga, buat napak ke tengahnya sebenarnya ruangnya banyak. Tapi konsol tengah ini termasuk sangat mundur, jadi kaki kita harus ngelipat gini. Nah, lantai di tengahnya juga sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya. Jadi kaki kita harus ke kiri kanannya. Dudukan joknya di tengah sini juga lebih tinggi dan lebih keras dibanding kiri kanannya. Sama nih, sandarannya juga lebih keras dan lebih maju. Tapi minimal ada headrestnya lah sekarang. Jadi kepala kita nggak ngedanga. Dan seatbeltnya yang tengah 3 titik ya, pakai model dari atas gini. Detailnya di belakang, sayangnya nggak ada ventilasi AC tambahan, jadi buat dingin mesti nunggu angin dari depan. Pegangan tangan di plafon yang sebelah kanan ada gantungan bajunya gini, sedangkan yang sebelah kiri nggak ada. Dan di varian 15 ini, lampu kabin belakangnya ada di tengah sini ya, halogen juga. 5. Bagasi dan storage. Nah, ini salah satu bagian terfavorit kita di HRV. Bagasinya yang luar biasa luas buat mobil sekecil gini. Mungkin kalian ada yang ngomong, harga segitu mah mending bawa beli Almas, bagasinya jelas lebih gede. jangan salah. Gak semua orang yang pengen mobil yang bisa bawa barang banyak, otomatis pengen mobilnya berukuran gede juga. HRV ini bagasi jadi menarik karena meskipun bagasinya luas dan pintar, tapi ukuran mobilnya bisa masuk ke garasi rumah-rumah kecil tanpa masalah sama sekali. Oke, kita detailin ya. Pintu bagasi nyambung sama sistem passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja dan deketin mobilnya. Klik tombol sebelah kiri yang panjang ini dan kunci pintunya kebuka. Tapi ini semua kunci pintu lainnya juga ikut kebuka. Nah, dibanding mayoritas crossover sekelas ini, ruang dalam bagasinya HRV emang kelihatan termasuk tinggi. Bibirnya full mengotak, jadi kalau masukin barang lebar kayak gini gampang. Dan yang enak, bibirnya ini termasuk sangat rendah dari tanah. Jadi kalau angkat barang super berat gini nggak terlalu sulit. Mantap. Bibir bagasinya ke lantai ada sedikit jedanya atau load lip, tapi ini pendek kok, jadi nggak masalah buat keluarin barang dari dalam, tinggal sedikit diangkat aja. Nah, tapi setiap varian HRV nggak ada penutup bagasinya atau parcel shelf. Jadi barang kalian yang ditaruh di dalam sini bisa diintip dari luar. Detail bagasinya di kiri ada lampu halogen, di bawahnya nggak ada apa-apa, sedangkan yang sebelah kanan juga nggak ada apa-apa kayak gini. Di bawah lantainya sini unik nih, lantainya bisa dilipat-lipat gini jadi nggak usah kita pegangin. Ada toolkit dan ada ban serep model full size gini. Nah, karena jok belakang HRV sudut rebahnya bisa diatur, jadi bisa kita set misalnya paling tegak joknya, ruang bagasi jadi yang paling lega, tapi orang di tengah jadi lebih nggak nyaman. Sedangkan kalau dibuat paling rebah, kapasitas ruang bagasinya jadi yang paling sempit, tapi orang sandaran jadi paling nyaman. Oke, kita tes koper. Koper medium kita atau cabin size jelas banget muat mau ditaruh kayak gimana aja. Nah, kalau koper raksasa kita diberdiriin samping gini masih muat. Nah, kalau ditidurin ke arah sini harus agak ke tengah ya supaya masih muat. Tapi kalau diberdiriin horizontal gini jadi nggak muat, harus agak dimiringin. Yang keren, diberdiriin vertikal kayak gini masih sangat muat. Dan coba lihat seberapa besar sisa ruang di atasnya. Dan jelas dimasukin keduanya pun masih sangat banyak sisa ruangnya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40 pakai tuas yang di ujung sini. Kalau dilipat yang kanan, kita bisa jadi masukin barang yang lebih panjang sambil tetap masukin 2 penumpang di belakang. Nah, kalau dilipat semua, coba lihat seberapa besar ruangnya. Dan kayak Jazz atau City Hatchback, lantainya bisa ajaib jadi super rendah kayak gini. Karena emang pas kita ngelipet jok bagian atasnya, bagian bawahnya nggak cuma diem, tapi bakal maju dan posisinya bakal turun banget kayak gini. Ini nih yang ngebuat bagasinya HRV jadi super pinter gini. Dan hasilnya lantainya dari bagasi belakang sampai ke depan itu full rata. Dan mau geser barang tinggal geser aja. Termasuk barang yang tinggi kayak koper gini juga bisa gampang banget gesernya. Dan jangan lupa juga mode tinggi yang bisa kita lakuin dengan naikin bagian bawah jok belakang kayak gini. Bawahnya tinggal dilipat aja buat dikunci.
Tuh lihat, koper tinggi aja bisa masuk gampang banget di sini. Nice! Buat tutupnya udah disediain handle di sebelah kanan, dan jangan lupa klik tombol kecil di sebelah kanan sini buat langsung kunci semua pintunya lagi. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Fitur biasa aja. Ini sih bagian yang termasuk sangat kurang, fiturnya. Karena di harga mirip-mirip HR-V 15 Special Edition ini, banyak yang punya fitur jauh lebih banyak. Misalnya Kia Seltos, Wuling Almas, bahkan Mazda CX-3 1500cc yang baru mau meluncur pun fiturnya lebih banyak dari HR-V ini. Sebenarnya fiturnya lumayan sih, tapi dibandingin kompetitornya termasuk ketinggalan aja. Dibanding varian Prestige yang kita review sebelumnya, yang beda cuma varian 15 ini nggak ada panoramic sunroofnya. Yang baru dari versi sebelum facelift, head unitnya. Layar sentuh 8 inci yang modelnya keluar dari frame gini yang Honda sebut floating ya. Dan hanya ada tombol kapasitif aja di sebelah kanan. Ada USB port dan aux input di bawah sini yang emang bikin kabelnya agak gantung sih kalau dipakai. Yang bisa diputar radio, media dari Bluetooth, USB, dan aux. Bisa mirroring wireless juga pakai Miracast. Tapi yang nggak dicantumin di brosur, ternyata head unit ini bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Yes, cukup colok aja HP kalian dan Anda bisa munculin proyeksi HP-nya gini buat pakai Google Maps, Waze, Apple Music, Spotify, dan lain-lain. Tapi yang unik, pilihan CarPlay dan Android Auto ini bisa diganti pakai web link juga. Nah, kalau pakai web link, kita bisa download dulu aplikasinya di HP. Nanti head unit kita bisa putar aplikasi preloaded dari web linknya. Misalnya bisa dipakai buat nonton YouTube. Lanjut, rem parkirnya elektrik nih. Tinggal angkat kayak gini aja sambil injek rem dan rem parkirnya bakal nyala. Buat matiinnya tinggal ditekan gini sambil injek rem atau tinggal injek gas aja di gigi D sambil seatbelt drivernya udah terpasang. Ada brake hold juga buat yang belum tahu. Ini kalau dinyalain bisa nahan remnya mobil secara otomatis pas kita nginjek rem sambil berhenti. Jadi kalau di lampu merah kita nggak usah nahan pedal remnya sendiri. Tinggal aktifin ini aja dan mobilnya bakal ketahan remnya. AC-nya single zone auto climate control yang kontrolnya full gelap ini pas mesinnya dimatiin dan begitu dinyalain muncul kontrol gini. Kontrolnya tentu tombol kapasitif ya. Sekali lagi cukup sulit dipakai kalau kita sambil nyetir. Suhu paling dingin 18 derajat Celcius dan paling panas 28 derajat Celcius. Ada buat atur arah angin ke kaki dan tentunya ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang juga. Lanjut, lampu LED depannya udah auto leveling alias bisa naik turun sendiri tergantung seberapa berat isi mobilnya. Ada cruise control alias fitur yang kalau kita nyalain bisa nahan kecepatan mobilnya sendiri tanpa perlu kita injek pedal gasnya. Di sebelah kiri ada tombol pengatur audio tanpa tombol teleponi sisanya. Spionnya lipat elektrik tapi sayangnya nggak kelipat sendiri pas mobilnya dikunci. Ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle pintunya ini dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja tombol hitam di handle pintunya ini dan tombolnya juga ada di sisi penumpang depannya. Dan tentunya tombol start stop mesinnya yang nyala warna putih ini kalau pedal remnya kita injak dan jadi merah pas mobilnya udah dinyalain. Oh, dan tentunya mobilnya ada auto lock-nya ya. Jadi kalau kita jalan di atas 20 km/jam bakal otomatis kunci sendiri dan pas giginya masukin P lagi, kuncinya bakal kebuka sendiri. Instrumen clusternya analog dengan MID monokrom yang standar gini aja. Lingkarnya kalau pas lagi diem warnanya merah, kalau pas lagi berkendara eco jadi warna hijau. Di kiri ada indikator gigi dan yang di kanan MID-nya. Paling atas ada konsumsi BBM real time dan jam, dan di bawah ada indikator temperatur luar. Infonya ada odometer, trip A, ada sisa jarak berkendara, konsumsi BBM rata-ratanya dari trip A, dan ada trip B dan konsumsi rata-rata dari trip B. Jadi ada dua nih ya, konsumsi rata-ratanya. Dan ada buat atur jamnya juga. Oh, dan kalau putar jarum di atas bisa naik turunin brightness-nya instrumen cluster ini. Sisanya jendelanya auto up down hanya sisi driver aja. Lampunya masih belum otomatis. Untung minimal ini auto off lah ya. Jadi kalau misalnya kita lupa matiin lampunya, pas kita keluar dan kita kunci nggak lama dia bakal otomatis mati.
Wipernya juga sayangnya belum otomatis, malah intermittennya belum variabel juga. Sumber daya dalam kabin cuma ada satu power outlet aja di bawah sini. Nggak ada USB port tambahan lagi selain di head unit, dan nggak ada power outlet lagi di tempat lain. Termasuk di belakang juga nggak ada apa-apa. 7. Safety cukup aja. Fitur keselamatan HR-V 15 sebenarnya mirip banget sama yang di 18 Prestige, kecuali di dua titik ini. Airbagnya, di sini airbagnya cuma ada dua aja ya, airbag depan aja. Dan di 15 juga nggak ada indikator seatbelt penumpang, adanya indikator seatbelt driver aja. Tapi sisanya yang ada di 18 di sini juga ada kok. Yang baru banget sampai di unit test kita ini belum ada, sekarang ada sensor parkirnya dan ada alat pemadam api ringannya. Lanjut, rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram solid, dan jelas rem ABS, EBD, dan brake assist udah komplit semua. Ada stability control yang di Honda disebutnya VSA atau Vehicle Stability Assist, dan ada Hill Start Assist yang artinya kalau ditanjakan kita lepas pedal gas, remnya bakal ketahan beberapa detik supaya kita bisa pindah ke pedal remnya. Kamera mundur juga ada, cuman sayangnya nggak ikut belok-belok garisnya pas setirnya diputar. Tapi ada 3 angle ya, yang biasa, yang wide, dan angle top down dari atas. Sisanya ke fitur safety lebih standar lah. Dudukan ISOFIX buat jok bayi di belakang. Terus ada brake override system buat anulir input gas kalau nggak sengaja kita injak rem dan gasnya barengan. Dan emergency stop signal yang bakal kedipin hazard dengan cepat kalau kita ngerem mendadak. Sayang sih fitur kayak lane watch-nya nggak dibawa ke sini, atau kayak hill descent control juga nggak ada. Ya sebenarnya segini cukup, tapi kerasa kurang lengkap aja kalau dibanding kompetitor. 8. Gimana rasanya? HR-V 15 ini pakai mesin 1500cc yang mirip kayak di Jazz dulu. Mesinnya masih SOHC, tenaganya 118 HP atau 120 PS, dan torsinya 145 Nm. Ini lebih tinggi dibanding semua kompetitornya yang pakai mesin 1500cc kayak Suzuki S-Cross, MG ZS, atau Mazda CX-3 juga yang 1500cc. Tapi kalau dibanding HR-V 18, selisih tenaganya sekitar 19 HP dan torsinya lebih kecil 24 Nm. Kayak HR-V yang 18 juga, HR-V 15 ini tentunya penggerak roda depan, dan transmisinya varian S ada pilihan manual 6 percepatan, sisa varian lainnya CVT ya. Dengan simulasi mode manual 7 percepatan yang bisa dikontrol pakai pedal shift ini. Akselerasinya 0-100 km/jam dalam 11,4 detik, termasuk lambat sih jelas mengingat ukuran bodinya agak besar dengan mesin yang kecil banget gini. Tapi buat ukuran mobil Indonesia yang rata-rata mobil mainstreamnya 0-100 di atas 14 detik sih masih not bad lah ya. Dan ini juga tetap lebih kencang dibanding Juke, dibanding MG ZS, atau dibanding S-Cross. Meski kalau dibanding sama Chevrolet Trax misalnya, yang pakai turbo gitu bener-bener jauh banget bedanya, lebih lambat. Top speednya sedikit di atas 180 km/jam, not bad lah buat sebuah 1500cc dengan CVT. Tapi gimana rasanya kalau dipakai? Sebenarnya kalau dari jalan diem dan gasnya diinjek sih mirip sama HR-V 18 kok. Kalau diinjek pelan, jalannya super smooth gasnya CVT, dan kalau diinjek dalam dari diem jadi cukup galak. Nah, buat naikin kecepatan dari rendah ke tinggi emang cukup berasa nih bedanya dibanding di HR-V 18. Di HR-V 15 sini berasa agak berat. Jalan konstan di kecepatan 80 atau 100 km/jam masih cukup enak sih. Kasnya mesin CVT Honda di 100 km/jam juga masih bertengger di 2000 km/jam kok. Jadi cukup relax. Tapi kayak di Jazz juga, CVT-nya HR-V ini ngegerung luar biasa kencang kalau kita injek gas yang dalam, apalagi kalau kita kick down. Jadi kalau mau naikin kecepatan misalnya dari 60 km/jam ke 120 km/jam gitu ya, atau kalau mau nyusul terus kita becek pedal gas yang dalam lah, berasa kayak dengar suara ngeden atau kayak sapi. Dan gak kayak di HR-V 18 yang langsung ada feel simulasi naik giginya tiap kali kita bejek pedal gasnya dan nyentuh RPM tinggi. Di HR-V 15 ini kalau kita jalan di D atau dipindahin ke gigi S aja gak kayak gitu. Karakternya lebih kayak CVT konvensional yang putaran mesinnya terus nyangkut di RPM tinggi sembari kecepatannya naik. Makanya ngasih suara yang ngeden kayak tadi gitu. Simulasi naik giginya baru berasa setelah dimasukin ke gigi S dan kita masukin ke gigi manual pakai pedal shiftnya. Itu pun rasanya artificial banget lah ya, atau buatan si perpindahan giginya berasa banget ala-ala gitu. Singkatnya sih, mesin ini sebenarnya cukup-cukup aja di HR-V, apalagi kalau sekedar penggunaan dalam kota gitu, dan kalau jalan-jalan jauh santai sebenarnya no problem banget. Tapi
Tapi sekalinya kita udah pernah cobain kompetitornya yang pakai turbo kayak Trax gitu, atau Kona yang pakai mesin 2000 cc gitu, atau HRV 18 deh, baru banget berasa kalau crossover seukuran gini emang sebaiknya pakai mesin yang lebih besar. Ya semoga HRV selanjutnya udah standar lah ya pakai mesin hybrid atau turbo gitu. Kenyamanan dan handlingnya identik banget sama HRV 18. Setirnya yang berasa agak berat buat ukuran mobil kekinian, tapi feel-nya emang gak senatural di CX-3 atau Kona gitu misalnya. Body roll-nya juga cenderung berasa pas menikung kencang kalau dibanding crossover baru lainnya kayak Seltos atau Kona gitu. Meski emang di sisi lain suspensinya HRV ini termasuk cukup nyaman, ya nggak sampai empuk sih, tapi kalau dibanding sama crossover lainnya berasa paling nyaman buat kena jalan rusak, kena polisi tidur, atau kena lubang alias paling nggak gedebak-gedebuk. Masalah suara yang tembus ke dalam kabin juga ada di sini, terutama dari suara ban yang udah familiar banget lah ya. Yang anehnya, kita jalan 50-60 km per jam aja udah termasuk berisik banget suara ban yang masuk ke dalam kabinnya. Dan ini ngebuat kita jalan konstan di kecepatan tinggi jadi nggak senyaman di kompetitornya karena suara ngedengung ban yang masuk banget itu. Padahal kestabilan dan kenyamanan suspensinya tadi udah cukup baik. Dan konsumsi bahan bakarnya sama kayak di Jazz, Mobilio, dan BRV, mesin L15-nya di HRV 15 ini emang jadi mesin yang sangat irit dan susah banget buat dibikin boros. Buat pengetesan rute kombinasi kita jalan buat lebih dari 900 km, masih dapat konsumsi BBM nyaris 13 km per liter. So, luar biasa irit. Dan buat jalan eco driving dapat di atas 20 km per liter. Nah, uniknya, angka konsumsi ini nggak beda jauh-jauh banget sama HRV yang 18. Padahal, mesin yang 18 berasa jauh banget lebih capable. Tapi, kalau kalian cari crossover kecil yang dalamnya luas dan konsumsi BBM irit, ya HRV 15 ini masih berasa masuk akal banget sih. 9. Detail-detail lain. Setiap varian HRV di sini dirakit lokal ya di pabrik Honda di Karawang. Makanya kan dapat potongan PPNBM tuh. Nah, kayak setiap produk Honda di atas tahun 2018 juga, HRV ini juga dapat gratis biaya jasa servis sampai 50.000 km atau 4 tahun ya. Mana yang tercapai duluan? 10. Kesimpulan review. So, kesimpulannya udah jelas lah ya. HRV 15 Special Edition ini jadi varian yang paling pas buat diperhitungkan dibanding setiap varian HRV lainnya. Iya, kita pernah bilang di review HRV yang 18 Prestige, kalau mobil ini sebenarnya diciptakan buat lebih pas sama mesin yang 1800 cc-nya. Dan fitur panoramic sunroof-nya juga terlalu sayang buat dilewatkan. Tapi, kita juga bilang di review itu, kalau nambah 70 jutaan dari HRV 15 Special Edition ini buat dapat hal-hal itu doang, sangat gak worth it. Toh dari luar juga varian 15 Special Edition ini cenderung udah mirip sama yang 18. Apalagi setelah ada potongan PPNBM, selisih harganya jadi makin jauh aja sama yang 18, sampai 90 jutaan. Well, tapi itu kalau kalian ngincer kelegaan kabin, pinternya bagasi, dan kenyamanan HRV ini. Kalau kalian ngincer crossover compact dengan mesin yang lebih kuat, jelas di harga ini ada Seltos jadi pilihan yang lebih bijak. Kalau kalian ngincer tampang dari luar yang lebih spesial, fitur yang lebih banyak, dan rasa berkendara yang lebih baik, CX-3 1500cc bakal lebih pas lagi. Atau kalau kalian ngincer yang mobilnya beneran lebih gede, lebih lega, dan fiturnya lebih luar biasa banyak, Almas mungkin jadi pilihan yang lebih tepat. Seperti yang kita bilang, HRV ini cocok banget buat kalian yang pengen mobil kecil tapi berasa super lega dan konsumsi BBM yang irit. Tapi di harga ini, pilihan kalian literally luar biasa banyak. Dan kalau kelegaan kabin di dimensi kompak dan BBM irit bukan prioritas kalian, mungkin boleh dicobalah lirik-lirik pilihan lain tadi yang kita sebutin. So, gimana menurut kalian soal Honda HR-V varian 1500cc ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya kalian video-video kayak gini lainnya. See you next time!